Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk transaksi pada tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan transaksi pada tanggal 15 Januari 2024. Transaksi pada tanggal 8 Januari 2024, penjaga kandang mengajukan permintaan pembelian day old chick atau bibit ayam kepada pemilik dengan detail nama barang day old chick atau bibit ayam, kuantitas 150 ekor, dan tanggal dimintanya adalah tanggal 9 Januari. Kita masuk ke Accurate Online. Karena permintaan pembelian, kita masuk ke modul persediaan ke permintaan barang. Tanggalnya ialah di tanggal 8 Januari 2024. Tipe permintaannya adalah beli barang. Kita tuliskan barang yang diminta ialah DOCIC. Tanggal dimintanya adalah tanggal 9 Januari 2024 dan kuantitasnya adalah sebanyak 150 ekor. Kita klik lanjut. Karena tidak ada info lainnya, lalu kita klik simpan. Sebelum kita lanjut ke transaksi selanjutnya, kita lihat dulu jurnal dari permintaan barang. Untuk permintaan barang ini belum ada jurnalnya. Jadi kita lanjut ke transaksi berikutnya, yakni transaksi ke-15 pada tanggal 8 Januari 2024. Karisma Farm menerima pesanan penjualan dari Hotel Golden Tulip dengan detail sebagai berikut. Nama barang, telur ayam, kuantitas 15 kilogram dengan harga per barang yakni 29.000. Lalu yang kedua ada ayam petelur untuk dijual dengan kuantitas 30 ekor dengan harga per barangnya adalah sebesar 31.000. Barang akan dikirimkan pada tanggal 9 Januari 2024. Atas penjualan ini, Hotel Golden Tulip memberikan uang muka sebesar 750.000 dengan nomor PO PJ001. Uang muka dibayarkan oleh Hotel Golden Tulip melalui transfer Bank BRI. Kita masuk ke Accurate Online. Karena pesanan penjualan, kita masuk ke modul penjualan, ke pesanan penjualan. Pelanggannya ialah Hotel Golden Tulip, tanggal tanggal 8 bulan 1 2024. Untuk barang yang dipesan, yang pertama ada telur ayam dengan kuantitas 15 kilogram dan harga jual tadi 29.000. Lalu kita klik lanjut. Lalu yang kedua adalah ayam petelur untuk dijual dengan kuantitas 30 ekor. Kita klik lanjut. Lalu pada info lainnya, tadi disebutkan bahwa nomor PO-nya adalah PJ001, tanggal pengirimannya adalah di tanggal 9 Januari 2024. Atas penjualan ini, Hotel Golden Tulip memberikan uang muka sebesar 750.000. Maka dari itu, kita klik proses, kita pilih uang muka. Tanggalnya ialah di tanggal 8 Januari 2024. Lalu uang mukanya tadi sebesar 750.000. Tidak ada info lainnya, maka kita klik proses pembayaran. Tanggal transaksinya ialah di tanggal 8 bulan 1 2024. Atas transaksi ini, Hotel Golden Tulip membayar melalui transfer bank
BRI, lalu kita klik hitung nilai pembayaran, dan jangan lupa pada metode bayar kita ganti menjadi transfer bank. Apabila dirasa sudah betul, kita klik simpan. Sebelum kita lanjut ke transaksi berikutnya, kita lihat jurnalnya untuk yang penerimaan atas uang muka. Jurnalnya adalah Bank BRI pada piutang usaha sebesar 750.000 sebesar uang mukanya. Lalu untuk uang muka penjualan, kita lihat jurnalnya, yakni piutang usaha pada uang muka penjualan sebesar 750.000. Lalu untuk pesanan penjualannya dengan apa tadi? Kita lihat history it. Untuk pesanan penjualannya ini belum ada jurnal yang dibuat. Nah, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yakni transaksi nomor 16, transaksi pada tanggal 9 Januari 2024. Pemilik membuat PO atas permintaan pembelian dari penjaga kandang kepada Cahaya Mulia dengan detail sebagai berikut. Nama barang, Deol Cikato bibit ayam dengan kuantitas 150 ekor dan harga berbarangnya adalah 3.750. Barang diharapkan dapat diterima pada tanggal 10 Januari 2024. Atas transaksi ini kita masuk ke Accurate Online, kita masuk ke modul pembelian, ke pesanan pembelian. Dikarenakan sebelumnya sudah ada permintaan barang dari penjaga kandang ke pemilik, kita ambil di permintaan. Oh, yang pertama kita harus mengisi pemasoknya dulu, yakni Cahaya Mulia. Dengan tanggal transaksinya adalah transaksi 9 Januari 2024. Lalu kita ambil dari permintaan, kita klik cari, kita pilih transaksi di tanggal 8 Januari 2024, kita klik lanjut, kita sesuaikan untuk harga per ekornya adalah sebesar 3.700. Kita klik lanjut, lalu pada info lainnya, alamat kirim, diisi alamat dari perusahaan, lalu barang diharapkan untuk diterima pada tanggal 10 Januari 2024. Apabila dirasa sudah betul, kita klik simpan. Kita cek jurnalnya terlebih dahulu. Jurnalnya adalah belum ada. Untuk pesanan pembelian, belum ada jurnal yang tercatat. Baik, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yakni transaksi di 9 Januari. Transaksi ke-17, Karisma Farm mengirimkan barang kepada Hotel Golden Tulip atas pesanan tanggal 8 Januari 2024. Barang dikirimkan menggunakan mobil pick-up. Telur ayam dikeluarkan dari gudang depan, sedangkan ayam petelur untuk dijual dikeluarkan dari kandang. Atas transaksi pada tanggal 9 Januari 2024, kita masuk ke Accurate Online, kita masuk ke penjualan, ke pengiriman pesanan. Pelanggannya ialah Hotel Golden Tulip pada tanggal 9 Januari 2024.
Kita klik ambil pesanan, kita klik search, kita pilih pesanan pada tanggal 8 Januari 2024. Kita klik lanjut. Atas pengiriman ini, gunakan mobil box, mobil pick up maksud saya, mohon maaf. Lalu untuk gudangnya sendiri, telur ayam dikeluarkan dari gudang depan, sudah betul. Lalu untuk ayam petelur untuk dijual, dikeluarkan dari kandang, sudah betul. Lanjut, tidak ada info atau keterangan apa-apa, lalu kita klik simpan. Kita lihat jurnalnya untuk transaksi pengiriman pada tanggal 9 Januari. Jurnalnya ialah persediaan terkirim kepada persediaan barang jadi sebesar 960.000. Baik, kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Baik, transaksi selanjutnya yakni pada tanggal 10 Januari 2024, Karisma Farm menerima barang yang dipesan dari Cahaya Mulia pada tanggal 9 Januari 2024, sekaligus tagihannya dengan detail sebagai berikut. Nama barang, deolcik atau bibit ayam, kuantitas 150 ekor, gudang kandang. Barang dikirimkan menggunakan mobil pick up dengan nomor faktur CM1101. Atas pengiriman barang ini, Karisma Farm dikenakan biaya ongkos kirim sebesar 75.000. Biaya ongkos kirim akan dibebankan pada beban angkut pembelian. Atas transaksi ini, kita masuk ke Accurate Online, kita masuk ke modul pembelian, ke faktur pembelian. Dikarenakan barang dikirim bersamaan dengan tagihannya, jadi kita langsung menggunakan faktur pembelian. Pemasoknya adalah Cahaya Mulia. Tanggal transaksinya adalah tanggal 10 Januari 2024. Kita klik ambil dari pesanan. Kita klik search. Kita pilih pesanan di tanggal 9 Januari 2024. Kita klik lanjut. Barang diterima di kandang. Ada infonya, nomor fakturnya adalah CM1101, alamat di Jalan Keramat ini, lalu pengiriman menggunakan mobil pick up. Atas transaksi ini, Karisma Farm dikenakan biaya ongkos pengiriman sebesar 75.000 yang akan dibebankan ke beban angkut pembelian. Jadi, adalah beban angkut pembelian besarnya adalah 75.000. Apakah dialokasikan ke barang? Tidak, karena beban angkut pembelian ini akan menjadi beban tersendiri dan beban ini tidak akan menambah harga pokok penjualan untuk alokasi ke barangnya. Seperti itu. Kalau kita klik lanjut, apabila dirasa sudah benar, maka kita klik simpan. Sebelum kita lanjut ke transaksi berikutnya, kita lihat jurnalnya. Jurnalnya adalah persediaan bahan baku, beban angkut pembelian pada hutang usaha sebesar 637.500. Persediaan bahan bakunya sebesar 562.500. Tadi ada beban angkut pembelian sebesar 75.000, pada hutang usaha sebesar 637.500. Kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Baik, selanjutnya adalah transaksi di tanggal 11 Januari 2024. Karisma Farm menerima pesanan penjualan dari Nyonya Diana dengan detail sebagai berikut. Nama barang,
pupuk cair siap dijual dengan kuantitas 20 kilogram, harga per barangnya 6.500. Lalu pupuk padat siap dijual dengan kuantitas 23 kilogram, harga per barangnya 6.500. Atas penjualan ini, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri, sedangkan barang baru akan dikirimkan setelah dibuatkan faktur. Barang dikeluarkan dari gudang belakang. Atas penjualan ini, pelanggan dikenakan biaya pengiriman sebesar 20.000. Biaya pengiriman akan ditampung ke pendapatan lain-lain. Jadi maksudnya, atas transaksi di tanggal 11 Januari 2024 ini, Nyonya Diana membayar terlebih dahulu, sedangkan untuk pengiriman barangnya baru dikirimkan setelah faktur penjualan tersebut dibuat. Atas transaksi pada tanggal 11 Januari 2024 ini, kita masuk ke Secured Online, kita harus mengaktifkan fitur faktur di muka terlebih dahulu sebelum membuat faktur penjualan. Kita masuk ke pengaturan, ke preferensi, lalu kita masuk ke fitur, ke menu penjualan. Kita centang untuk fitur faktur di muka untuk mendahului pengiriman. Lalu kita simpan pada preferensi. Setelah ini, kita bisa membuat faktur penjualan untuk Nyonya Diana. Kita masuk ke modul penjualan, kita masuk ke faktur penjualan. Pelanggannya adalah Nyonya Diana. Transaksinya dilakukan pada tanggal 11 Januari 2024. Yang dipesan tadi ada pupuk cair sebanyak 20 kilogram. Dikeluarkan dari gudang belakang, sudah betul. Lalu ada pupuk padat sebanyak 23 dan dikeluarkan dari gudang belakang. Dan selanjutnya kita cek untuk faktur di muka mendahului pengiriman. Untuk tanggal pengirimannya di soal tidak diketahui, kita tuliskan di tanggal 12 saja ya. Pengirimannya juga tidak diketahui. Pada Jadi Nyonya Diana ditagihkan biaya pengiriman sebesar 20.000 dan biaya ini akan ditampung ke akun pendapatan lain-lain. Untuk biaya ongkosnya adalah sebesar 20.000. Kita klik lanjut. Kita lihat apakah sudah betul. Setelah itu kita klik proses. Kita klik pembayaran. Nyonya Diana mentransfer ke Bank Mandiri milik perusahaan pada tanggal 11 Januari 2024. Lalu kita hitung nilai pembayaran. Jangan lupa untuk metode bayarnya menggunakan transfer bank. Dirasa sudah betul, kita klik simpan. Kita bisa cek jurnalnya dari yang faktur penjualan terlebih dahulu. Dan Nyonya Diana. Jurnalnya adalah piutang usaha pada penjualan dan juga pendapatan lain-lain. Lalu beban pokok penjualan pada persediaan terkirim.
Baik, kita lihat jurnalnya terlebih dahulu untuk faktur penjualan pada Nyonya Diana. Jurnalnya adalah piutang usaha sebesar 299.500 pada penjualan sebesar 27.9.500, ada pendapatan lain-lain sebesar 20.000, lalu beban pokok penjualan pada persediaan terkirim sebesar 83.000. Lalu kita cek jurnalnya untuk penerimaan penjualan. Nyonya Diana. Rincian jurnalnya adalah Bank Mandiri pada piutang usaha sebesar 29.9.500. Kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Baik, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yakni transaksi ke-20. Pada tanggal 11 Januari 2024, Karisma Farm melakukan klaim atas pembelian pada tanggal 9 Januari 2024 kepada Cahaya Mulia untuk day old chick atau bibit ayam sebanyak 5 ekor. Klaim dilakukan karena terdapat 5 ekor bibit ayam yang cacat saat dilakukan pengecekan oleh penjaga kandang. Barang dikeluarkan dari kandang. Kita masuk ke Accurate Online. Sebelum kita melakukan klaim, kita harus mengaktifkan fitur untuk klaim pemasok terlebih dahulu, yakni kita masuk ke pengaturan, ke preferensi, lalu pada fitur, kita masuk ke pembelian, pada klaim pemasok, kita centang, selanjutnya kita simpan. Setelah itu baru kita bisa melakukan transaksi klaim kepada pemasok ini. Kita masuk ke modul pembelian, kita masuk ke klaim pemasok, tipe klaimnya adalah kirim barang dikarenakan kita yang mengirim kepada pemasok. Pemasoknya ialah Cahaya Mulia. Tanggalnya adalah tanggal 11 Januari 2024, yakni DOLC, sebanyak 5 dan dikeluarkan dari kandang. Lalu kita klik lanjut. Selanjutnya kita klik simpan. Kita cek jurnalnya terlebih dahulu untuk klaim pemasok ini. Jurnalnya adalah persediaan terkirim pada persediaan bahan baku. Dikarenakan bahan bakunya berkurang. Seperti itu. Lalu kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Baik, transaksi selanjutnya adalah transaksi pada tanggal 12 Januari 2024. Dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 12 Januari 2024, ayam-ayam milik Karisma Farm telah bertelur dengan total 75 kg. Ayam-ayam yang bertelur merupakan ayam telah menghasilkan atau masa produksi. Telur ayam diukur pada nilai wajar dikurangi harga untuk menjual atau fair value less cost to sell FVLCTS. Nilai wajar per butir telur nilai wajar per butir telur ayam pada tanggal 12 Januari adalah Rp3.000, sedangkan biaya untuk menjual sebesar Rp1.750. Catatan, untuk 1 kilogram telur ayam berisi 16 butir telur ayam. Jadi, total nilai dari telur ayam sebesar 1.500.000 didapat dari mana? Dari 3.000
nilai wajar per butir telur dikurangi dengan biaya untuk menjual per butir telurnya adalah sebesar 1.350 dikali dengan 16 karena 1 kilogram ayam, 1 kilogram telur ayam terdiri dari 16 butir telur ayam, lalu dikali dengan 75 karena dari tanggal 1 Januari sampai dengan 12 Januari total ayam yang bertelur total telur ayam adalah sebanyak 75 kilogram. Lalu telur ayam disimpan di kandang dan untuk akun penyesuaiannya menggunakan laba rugi penyesuaian nilai wajar. Selanjutnya kita masuk ke Accurate Online. Sebelum kita masuk ke penyesuaian persediaan, kita sesuaikan dulu akun perkiraannya. Kita masuk ke pengaturan, ke preferensi, lalu pada akun perkiraan, di persediaan, untuk akun penyesuaian, penyesuaian persediaan untuk akun penyesuaian, kita tambahkan laba rugi penyesuaian nilai wajar. Kita klik simpan, lalu kita masuk ke modul persediaan, ke penyesuaian persediaan, pada tanggal 12 Januari 2024 adalah telur ayam jadi totalnya adalah sebesar 75 kilo. Jadi untuk biaya satuannya adalah, jadi total biayanya adalah 1.500.000 dibagi dengan 75, yakni 20.000. Jadi biaya satuannya tetap 20.000 dan disimpan di gudang depan. Telurnya masih disimpan di kandang. Kita klik lanjut. Untuk di info lainnya, akun penyesuaiannya kita ganti tadi ke laba rugi penyesuaian nilai wajar. Kita cek apakah sudah betul, lalu kita klik simpan. Kita lihat jurnalnya, untuk penyesuaian persediaan ini. Jurnalnya adalah persediaan barang jadi pada laba rugi penyesuaian nilai wajar. Kita bisa next ke transaksi berikutnya. Transaksi di tanggal 13 Januari, Karisma Farm melakukan pemindahan telur ayam dari kandang ke gudang depan. Jadi telur ayam tadi yang baru, eh, ayam petelur yang baru bertelur, telurnya disimpan di kandang. Dan telur yang disimpan di kandang ini akan dipindah ke gudang depan karena akan dijual. Seperti itu. Jadi kita masuk ke modul persediaan. Kita klik pemindahan barang. Jadi kirim barang dari kandang ke gudang depan. Transaksinya dilakukan pada tanggal 13 Januari. Transaksinya yang dipindah adalah telur sebanyak 75 kilo. Kita klik lanjut. Tidak ada keterangan, tidak ada info lainnya.
Lalu kita klik simpan. Kita cek jurnalnya untuk pemindahan barang. Tidak ada jurnalnya untuk pemindahan barang. Kita langsung menerima juga maksudnya di sini adalah barangnya diterima di hari itu juga, di tanggal 13 bulan 1 2024. Kita klik ambil, pemindahan barang, kita klik search, kita pilih di pemindahan barang tanggal 13 bulan 1. Jadi maksudnya adalah barang dikirim dan diterima di hari itu juga. Ada keterangan lainnya tidak, lalu kita klik simpan. Kita cek apakah ada jurnalnya untuk yang terima barang. Tidak ada jurnalnya. Jadi seperti ini, tadi dikirim dari kandang menuju gudang depan, lalu yang ini diterima di gudang depan, dan status pengirimannya sudah diterima seluruhnya. Baik, kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya, yakni di tanggal 13 Januari 2024. Karisma Farm menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024. DOC atau bibit ayam akan dimasukkan ke kandang. Untuk selisih nilai persediaannya, untuk akun selisih nilai persediaannya, gunakan beban akun penjualan. Kita masuk ke Accurate Online, kita masuk ke pengaturan, ke preferensi, lalu pada akun perkiraan, di persediaan, untuk selisih nilai persediaannya betul beban pokok penjualan diklaim pemasok. Sudah betul beban pokok penjualan. Kita klik simpan. Selanjutnya, kita masuk ke modul pembelian, ke klaim pemasok. Tipe klaimnya menjadi terima barang. Kita klik search. Kita klik dari Cahaya Mulia. Tadi barang yang diklaim adalah DOCIK atau bibit ayam sebanyak 5 ekor. Transaksinya dilakukan pada tanggal 13 Januari 2024. Lalu DOCIK-nya tadi akan diterima di kandang. Selanjutnya kita klik simpan. Kita cek untuk jurnalnya. Jurnalnya adalah persediaan bahan baku, harga beban pokok penjualan pada persediaan terkirim. Karena tadi saat kita mengirimkan barang ini, kita mengirimkan DOC kepada pemasok, atau saat kita melakukan klaim, jurnalnya adalah persediaan terkirim pada persediaan bahan baku. Jadi saat kita menerima, jurnalnya jadi terbalik. Persediaan bahan baku pada persediaan terkirim sebesar 18.750. Kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Baik, transaksi selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2024, Deolcik atau bibit ayam merupakan anak ayam berumur 1 hari, di mana untuk selanjutnya bibit ayam tersebut akan direklasifikasi menjadi ayam belum menghasilkan atau masa pertumbuhan.
Baik, kita masuk ke Accurate Online. Untuk reklasifikasi ini kita menggunakan penyesuaian persediaan. Jadi sebelum kita melakukan penyesuaian persediaan, kita harus menyesuaikan akun untuk penyesuaian tersebut. Kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu, preferensi, lalu pada akun perkiraan, persediaan, pada akun penyesuaian kita tambahkan akun ayam belum menghasilkan atau masa produksi. Lalu kita klik simpan pada preferensi. Setelah itu kita masuk ke modul persediaan, ke penyesuaian persediaan pada tanggal 11 Januari. Pada tanggal 14 Januari yang disesuaikan adalah Deojik. Tipe penyesuaiannya adalah pengurangan. Lalu Deojik tadi di kandang. Dan yang kita reklas adalah semuanya, sebesar 150. Kita klik lanjut. Ada info lainnya, akun penyesuaiannya kita ubah ke akun ayam belum menghasilkan masa pertumbuhan. Lalu kita klik simpan. Kita lihat jurnalnya. Rincian jurnalnya adalah ayam belum menghasilkan pada persediaan bahan baku. Kita next ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 15 Januari 2024, pemberian pakan kepada ternak dilakukan 3 kali sehari. Lalu, sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 15 Januari 2024, persediaan pakan ternak yang digunakan sebanyak 70 kilogram. Maka dari itu diperlukan penyesuaian persediaan atas pemakaian persediaan pakan ternak tersebut. Pemakaian pakan ternak akan dibebankan ke biaya masa pertumbuhan. Untuk transaksi tanggal 15 Januari ini adalah penyesuaian untuk pakan ternak. Pakan ternak yang digunakan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 15 Januari adalah sebanyak 70 kilogram. Dan pemakaian ini akan dibebankan ke biaya masa pertumbuhan. Kita masuk ke Accurate Online. Kita harus menyesuaikan dulu untuk akun penyesuaian persediaannya. Kita masuk ke pengaturan, ke preferensi, pada akun perkiraan, persediaan, kita masukkan akun biaya masa pertumbuhan. Lalu kita klik simpan. Kita masuk ke modul persediaan, ke penyesuaian persediaan, tanggal 15 Januari 2024, pakan ternak, pengurangan, pakan ternak yang digunakan sebanyak 70 kilogram. Pakan ternak disimpan di gudang depan. Lalu kita klik lanjut. Pada info lainnya, akun penyesuaian harus kita ubah ke biaya masa pertumbuhan. Selanjutnya kita klik simpan.
Kita lihat jurnalnya untuk pemakaian pakan ternak. Jurnalnya adalah biaya masa pertumbuhan pada persediaan bahan baku sebesar 507.500. Kita bisa next ke transaksi berikutnya. Baik, untuk transaksi berikutnya pada tanggal 15 Januari 2024, Karisma Farm melakukan pembelian aset tetap secara tunai kepada pemasok umum dengan nomor faktur PU001. Informasi lainnya sebagai berikut. Nama, komputer full set, Core i5, tanggal beli 15 Januari 2024, tanggal pakai 15 Januari 2024, metode penyusutan menggunakan metode garis lurus, akun aset 120104 peralatan, akun akumulasi penyusutan 120302 akumulasi penyusutan peralatan, akun beban penyusutan 610202 beban penyusutan peralatan, kuantitas aset yang dibeli 1, umur aset 8 tahun, kategori aset peralatan, harga perolehan 3514.050 dan pembelian dilakukan dengan transfer melalui Bank BCA. Atas transaksi pembelian aset ini, kita masuk ke Accurate Online, kita masuk ke modul pembelian, kita ke faktur pembelian, pemasoknya adalah pemasok umum, transaksi dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024. Karena ini pembelian aset tetap, jadi kita klik pembelian aset, kita klik ya. Nama asetnya adalah komputer full set Core i5. Kita cek komputer full set Core i5, kuantitasnya adalah 1, harganya adalah 3.514.050. 3.514.050. 3.514.050. Kalau kita klik lanjut, alamatnya adalah dengan nomor faktur PU001. Tanggal pengirimannya karena tunai, jadi dikirim di tanggal. Tidak ada info menggunakan pajak, jadi akan cek untuk pajaknya. Lalu kita klik simpan. Karena pembayaran dilakukan secara tunai, jadi kita kita klik kita bayar dengan cara kita klik proses ke pembayaran. Bayar melalui Bank BCA. Tanggal bayarnya adalah 15 Januari 2024. Kita klik hitung nilai pembayaran. Kita ganti untuk metode bayarnya menggunakan transfer bank. Transfer bank. Kita cek, apabila dirasa sudah betul, kita klik simpan. Kita cek untuk jurnalnya di
Daftar pembeliannya, jurnal untuk pembelian aset adalah pembelian aset pada hutang usaha sebesar 3.514.050. Lalu untuk pembayaran pembeliannya, jurnalnya adalah hutang usaha pada Bank BCA. Selanjutnya kita harus mencatat aset tersebut pada pencatatan aset. Kita masuk ke modul aset tetap. Kita masuk ke aset tetap. Kita pilih list. Kita kita pilih simbol pensil ini untuk sebagai pencatatan aset. Aset tidak berwujud tidak, metode penyusutan menggunakan metode garis lurus. Pun asetnya adalah peralatan, akumulasi penyusutannya ke akumulasi penyusutan peralatan, beban penyusutannya ke beban penyusutan peralatan, kuantitasnya 1, umur asetnya adalah 8 tahun. Kategori asetnya adalah peralatan. Kita lihat apakah informasinya sudah lengkap. Apabila sudah lengkap, kita klik simpan. Terlebih dahulu. Pada rincian jurnalnya, yang jurnalnya adalah peralatan pada pembelian aset sebesar 3.514.050. Sekian dari saya, untuk transaksi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.